Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada sekalian umatnya. Dengan petunjuk beliau yang berbunyi Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu ain atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil baligh. Yang mana ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah atas tiap-tiap diri muslim yaitu ada 3 ilmu. Pertama ilmu usuluddin, kedua ilmu fikih, dan ketiga ilmu tasawuf. Jadi ilmu yang 3 ini tidak bisa dipisah-pisahkan dan juga tidak dapat dia disatukan, tetapi dia punya perbedaan karena dia satu diri. Ilmu usuluddin itu ilmu akal. Akal ini wajib mengetahui Tuhan. Mana itu Tuhan itu? Maka kalau tidak berakal tidak wajib mengetahui Tuhan. Tapi karena kita berakal maka wajib mengetahui Tuhan. Jadi yang mana dikatakan Tuhan itu? Tuhan itu ada zatnya, ada sifatnya, ada asmanya, dan ada af'al. Jadi apabila kita mengetahui yang 4 martabat ini, maka tahulah kita jalan pulang. Kita pasti akan pulang meninggalkan dunia ini menuju ke alam yang baka. Mana dia yang dimaksud alam baka? Mana yang dimaksud alam fana? Yang mana yang dimaksud alam akhirat? Yang mana yang dimaksud alam surga? Kalau kita tidak mengetahui, kalau kita tidak punya ilmu, kita nanti sesat. Nanti tidak ada lagi tempat bertanya. Sekarang inilah saat dan waktunya kita bertanya. Maka sekarang ini diwajibkan bertanya. Jadi yang dimaksud af'al Allah menjadi tubuh kepada diri manusia, inilah yang disebut alam fana. Beserta bumi dan langit ini beserta isinya. Inilah alam fana namanya. Alam baharu. Alam yang tidak kekal. Hanya sementara saja. Bilangannya alam dunia ini dengan alam akhirat
Nabi Adam alaihissalam mengatakan kepada malaikat yang ada di muka bumi ini. Jadi kata malaikat bertanya kepada Adam, wahai Adam, berapa lama kamu dimasukkan Allah ke dalam surga? Kata Adam, baru setengah hari. Udah diturunkan balik ke dunia ini. Karena Siti Hawa itu tertipu oleh syaitan dan iblis. Disuruhnya memakan buah kayu huldi itu. Kayu huldi itu yang dilarang oleh Allah dimakan sebelum perintah. Kenapa maka tertipu itu Siti Hawa? Karena tidak tahu dengan iblis. Maka dia tertipu. Kalau Adam tidak bisa, karena Adam itu tahu siapa itu iblis. Nah, jadi karena Siti Hawa tidak tahu, maka dia tertipu. Nah, kemudian akhirnya Siti Hawa pula merayu si Adam. Maka sama-samalah turun ke dunia ini kembali. Nah, Adam itu kenapa? Tapi banyak orang menuduh Adam itu bersalah. Memakan buah kayu larangan yang belum diperintahkan Allah. Tetapi Adam tidak tertipu oleh bujuk rayu Siti Hawa. Adam ikut turun ke dunia ini bertanggung jawab atas menerima istrinya Siti Hawa. Kalau tidak beserta Adam turun ke dunia ini, Siti Hawa siapa yang menyelamatkan? Itu maka Adam, apabila tidak aku ikut serta turun ke dunia itu, maka Siti Hawa tidak akan selamat. Maka mau tidak mau Adam memakan buah kayu huldi bukan karena tertipu, bukan karena terayu, tetapi adalah rasa bertanggung jawab atas istrinya. Nah itu maka sebabnya seorang suami itu kepada kita umat sekarang ini adalah pimpinan daripada rumah tangga, adalah pemimpin seorang wanita. Itu. Nah, jadi kemudian ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah terhadap kepada umat ini. Yang pertama ilmu usuluddin untuk mengetahui satu persatunya. Ini yang pertama tadi, inilah perbuatan. Inilah af'al. Itu perbuatan Allah ataupun af'al Allah. Ini sudah dapat kita ketahui kepada diri manusia adalah tubuh. Tubuh ini menunjukkan bumi dan langit. Karena tubuh manusia ini terdiri daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi apabila kita memandang dan apabila kita mengetahui tubuh kita ini, berarti kita mengetahui 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini af'al Allah. Kemudian yang kedua, kita untuk mengetahui ruhani kita. Ruhani itu yang ada pada hati. Itu ruh. Ruh itu siapa? Ruh itu malaikat. Itulah yang dimaksud dengan alam akhirat. Nah, itu alam akhirat. Jadi badan jasmani itu di alam dunia, di sebalik alam dunia ini alam akhirat. Itulah alam rohani. Jadi dia bertempat di hati. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui sifat Allah. Itu yang ketiga. Mana sifat Allah? Yaitu nyawa sama kita. Apa itu? Itu alam baka. Itu alam baka. Bukan kita hayalkan di mana-mana alam baka, itu semua ada pada diri. Itu. Alam baka itu dikatakan alam jiwa kita. Yang mana alam jiwa kita? Yang memberikan kekuatan, yaitu tenaga. Yang memberikan kehendak, yaitu nafsu. Yang memberikan ilmu untuk mengetahui, yang memberikan pendengar pada kuping, yang memberikan penglihat pada mata, yang memberikan
kalam berkata-kata pada lidah. Ini alam baka. Ini adalah wajah Allah. Yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini wajah Allah yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu jua pun dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Itu wajah Allah. Jadi ini ada beberapa sebutan. Wajah, sifat, kelakuan, atau nurnya. Yang disebut dalam Al-Quran wajah atau nur. Nah, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Nah, ini maksudnya wajahnya sifat. Nah, di Al-Quran yang satu lagi dikatakannya di surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah menerangi di langit dan di bumi. Nah, ini wajahnya atau sifatnya ataupun kelakuan Allah yang berdiri kepada zatnya yang maha suci. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah zat Allah, diri Allah, yang mana itu yang hidup. Yang hidup itulah yang rahasia. Arti rahasia tidak bisa dikatakan bagaimana rupa yang hidup itu. Tetapi dari yang hidup adalah sumber kenikmatan. Dari situlah sumbernya. Maka kita ini menerima kenikmatan. Ah, itu kenikmatan jasmani, kenikmatan ruhani, kenikmatan nurani, dan apalagi di Rabbani itu memang disitulah sumber daripada nikmat itu. Nah, jadi siapa itu? Rabbani itu, yang hidup itu, itulah yang disebut dengan surga. Itulah alam surga. Di mana adanya? Merata di seluruh alam. Wallahu muhitun bil alamin. Adanya diri Allah ataupun zat Allah yang maha suci itu muhit di semesta alam. Nah, jadi diri Allah itu berada di semesta alam, wajahnya menerangi di langit dan di bumi, asmanya yang menjadi hati manusia, dan af'alnya perbuatannya yang menjadi tubuh manusia. Nah, jadi inilah yang akan kita tuju pulang. Sekarang kita ini sudah diutus dari mulai zat yang hidup itu diturunkan ke sifat. Dari sifat diturunkan ke asma, itu alam ruh. Diturunkan ke asma, sekarang kita berada di alam tubuh. Inilah dunia. Nah, sekarang ini nanti dipindahkan yang hidup itu. Yang hidup itu sekarang berada di alam tubuh, dipindahkan oleh Allah ke alam ruh. Nah, itu. Balik itu. Sudah tuh nanti sudah di alam ruh, dibalikkannya lagi ke alam nur. Ke alam sifat. Nah, sesudah dikembalikan ke alam sifat, barulah dikembalikan ke alam zat. Habis itu perjalanan. Itulah jalan yang akan kita tuju kembali. Jadi melewati sekarang ini alam dunia, alam fana, berpindah nanti ke alam akhirat. Alam akhirat itu alam ruh. Di sanalah kita hidup lagi. Tidak lagi hidup di alam jasmani ini, tetapi hidup kita di alam ruhani. Yang hidup itu tetap satu yang hidup itu. Bukan lain-lain yang hidup itu, enggak. Yang hidup itu satu. Yang hidup di alam jasmani, yang hidup di alam ruhani, yang hidup nanti di alam nurani. Ah, itu. Yang sebenarnya itulah orang Rabbani. Ah, itu. Jadi apabila dia kesasar pulang, maka neraka. Tidak tahu jalan dia. Ah, itu dikatakan neraka itu, tak tahu jalan pulang.
Nah, jadi ini yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang diridai oleh Allah. Dari alam jasmani, kita adalah dipindahkan ke alam rohani. Dari alam rohani dipindahkan ke alam nurani. Dari alam nurani, barulah kita menghadap kekal selamanya di alam Rabbani. Rabbani itu alam surga. Yang masuk menerima surga itu adalah alam nurani, alam yang baka. Kemudian yang kembali itu adalah alam rohani, itu alam akhirat. Dan kemudian beserta dengan alam jasmani, ini dunia. Jadi dunia ini pulang menuju ke alam rohani, sampai di sana habis kekuatan jasmani. Baru rohani lagi bergerak menuju pulang ke mana? Ke alam nurani. Sesudah sampai ke alam nurani itu rohani, baru alam nurani itu menuju kepada alam rabbani. Inilah jalan yang lurus. Ini yang kebanyakan jalan apabila nanti jasmani ini tidak ada lagi, rohani langsung mencari rabbani. Mana ada jalan? Mana bisa berjumpa? Itu dikatakan terbakar. Arti terbakar itu apa? Neraka. Contoh. Orang yang pulang kepada zat Allah. Pertama yang dicontohkan Allah, Nabi Musa alaihissalam. Itulah Rasul yang paling terkuat. Yang paling jago. Rasul itulah Musa. Dimintanya supaya Tuhan itu menunjukkan dirinya di Bukit Tur Sina. Segala malaikat sudah turun melarangnya. Tapi namun dia tetap degil juga untuk berhadapan dengan Tuhannya. Karena dia marah. Umatnya tak percaya dengan dia lagi. Jadi disuruhnya saja langsung Tuhan itu menunjukkan dirinya. Supaya umat ini supaya betul-betul percaya bertuhan kepada Tuhan. Jadi apalah artinya Tuhan mengutus dia? Kalau masih Tuhan juga diturunkannya. Kan? Begitulah jahatnya Nabi Musa. Tuhan diperintah. Sedangkan dia sudah diutus. Diperintah oleh Tuhan. Dia turun ke dunia untuk memperbaiki hamba Allah yang ada di muka bumi. Karena tidak percaya lagi. Tidak mau patuh dan taat lagi hamba Allah ini. Kepada dia, marah dia. Disuruhnya Tuhan saja langsung. Jadi kalau sudah Tuhan langsung dia untuk apa? Ya kan? Itu. Di sinilah kesalahan Nabi Musa. Akhirnya berjumpa Musa dengan Tuhannya. Berjumpa umat yang akan ditunjukkannya itu kepada Tuhannya. Tidak ada, semua terbakar jadi abu. Buktinya sampai sekarang Bukit Tur Sina itu jadi arang. Batu jadi arang. Itu yang dikirim orang sampai kamar itu jadi celak itu. Celak mata itu. Kan dari Bukit Tur Sina itu. Gunung itu batu. Jadi arang sampai sekarang. Itu. Tidak berhasil. Bertemu dengan zat Allah. Kalau mempergunakan badan jasmani. Ya. Mempergunakan syariat. Tak berhasil. Yang kedua. Allah memberikan contoh kepada hambanya. Diperjalankannya malaikat Jibril mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepada hadrat zat di dalam pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Hanya sampai ke langit yang ketujuh. Sampai perbatasan langit yang ketujuh dengan alam nur yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Terbakar malaikat Jibril. Nah, tidak bisa melewati alam nur itu. Jadi inilah dia. Jadi tingkat syariat, tingkat tarekat untuk menghadap kepada zat Allah tidak akan berhasil. Nah, itu. Ini kedua-duanya tetap akan tunangan neraka. Kecuali syariat dapat meningkatkan kepada tarekat, tarekat meningkatkan kepada hakikat, hakikat melanjutkan kepada ma'rifat, baru berhasil. Kalau kita hanya bertahan di syariat,
bertahan di tarikat itu contoh. Yang sudah ditunjukkan oleh Allah, syariat itulah Nabi Musa, terbakar jadi abu neraka. Tarikat itu adalah malaikat Jibril. Nah, juga terbakar neraka juga. Jadi inilah, kalau syariat tarikat tidak akan berhasil menghadap kepada zat Allah. Yang bisa menghadap kepada zat Allah hanya ma'rifah. Apa hakikat? Inilah yang menghadap kepada alam ma'rifah. Karena Allah itu di alam ma'rifah. Nah itu, jadi yang menghadap ini alam hakikat. Kalau bukan hakikat tidak bisa menghadap kepada ma'rifah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ini orang hakikat. Dia bukan malaikat. Dia bukan orang bumi dan langit. Dia adalah orang alam nur. Nah itu, dia adalah nur. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi kita inilah yang menjadi contoh tauladan. Nah itu, dijadikan Allah contoh tauladan yang baik untuk kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena dia yang langsung menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zat Allah itu adalah yang dimaksud dengan surga. Zat Allah itu alam surga. Alam nur itu diri Nabi kita Muhammad SAW itu adalah alam baka. Dan kemudian malaikat itu langit yang ketujuh itu alam akhirat. Dan kemudian Nabi Musa itu adalah alam dunia. Nah inilah jalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan jalan yang lurus. Inilah perjalanan ilmu. Jadi ilmu kita sudah mengetahui, ilmu kita sudah berjalan di alam syariat, kemudian meningkat jadi alam tarikat, kemudian sudah tahu jadi alam hakikat, dan kemudian bisa sudah dia menghadap kepada alam ma'rifat. Inilah jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang diridai oleh Allah, yang sudah ditunjukkannya di dalam suratul Fatihah. Nah itu, ini jalan ilmu ya. Jadi ilmu kita sudah menerubus. Ilmu kita sudah duluan membawa kita kepada jalan yang mustaqim. Kepada jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah. Kemudian baru amal. Nah itu, baru amal. Macam mana amal kita? Bisakah mengikuti jalan ilmu ini untuk kembali kepada Allah? Coba kita lihat. Apa amal yang tertinggi? Amal yang tertinggi adalah zikirullah. Nah, zikirullah itu ada 4 zikir. La ilaha illallah. Allah Allah. Ya Allah, ya Allah, Yahu, Yahu. Jadi ada 4 zikir. La ilaha illallah, zikir syariat. Istananya di lidah. Apa itu la ilaha illallah? La ilaha illallah ini ada 4 kalimah. La kalimah nafi. Ilaha kalimah mumfi. Illa kalimah isbat. Dan Allah kalimah musabat. La kalimah nafi isinya apa? Ada 5 isinya. Wujud, qidam, baqa, muhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih. 5. Apa itu? Ini menunjukkan diri Tuhan. Diri Tuhan itu wajib ada, wajib sedia, wajib kekang, wajib bersalah-salahan bagi segala yang baharu, wajib berdiri dengan sendirinya.
Itulah dia yang menjadi kalimah la kalau disebut. Kemudian kalimah ini meningkat kepada kalimah ilaha. Ilaha ini apa isinya? Sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun. Ini isinya sifat dan asma. Tuhan itu wajib mendengar, wajib melihat, wajib berkata-kata. Tuhan itu wajib yang mendengar, wajib yang melihat, wajib yang berkata-kata. Itu kalau kita katakan menjadi kalimah ilaha. Kemudian ketiga, kalimah isbat. Itu kalimah illah. Apa isinya? Kodrat, iradat, ilmu, hayat. Ini adalah sifat dan zat. Nah itu. Kodrat kuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, itu sifat. Hayat itu zatnya. Itu yang terkandung di dalam kalimah illah, kalimah isbat. Kemudian Allah kalimah musabat. Apa isinya? Qadirun, muridun, alimun, hayun, wahdaniyat. Tuhan itu wajib kuasa, wajib yang berkehendak, wajib yang mengetahui, wajib yang hidup, wajib esa. Itu asmanya. Nah, itu maka yang ada yang disebut dengan Allah itu zatnya, sifatnya, dan asmanya. Itu yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Kalaulah kita jadikan akaidul iman menjadi 41 akaidul iman. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Jadi 41. Itu dikatakan akaidul iman. Kemudian masuk kepada kalimah Muhammadar Rasulullah. Nah itu. Berapa Muhammadar Rasulullah? 9. Wajibnya 4, mustahilnya 4, dan 1 harus. Mana wajibnya? Rasul itu wajib bersifat siddiq, artinya benar. Kedua, bersifat amanah, kepercayaan. Ketiga, bersifat tabligh, menyampaikan. Keempat, wajib bersifat patanah, yaitu bijaksana. Itu wajibnya. Lawannya mustahil. Ada 4 mustahil, Tuhan itu tidak benar. Mustahil, Rasul itu tidak benar. Mustahil, Rasul itu tidak amanah. Mustahil, Rasul itu kitman, artinya menyembunyikan, tidak menyampaikan. Dan mustahil, Rasul itu tidak bijaksana. 8. 9 harus. Apa harus? Bagi Rasul? Harus bagi Rasul al-a'radul basyariyah. Berperangai mereka itu Rasul sebagai perangai manusia. Yang tiada membawa kekurangan pada martabat yang maha tinggi. Seperti sakit, makan, minum, tidur,